Saya cuman tidak suka Pak Purbaya mengkritik sesama pemerintah di depan publik. Semua orang sekarang marah sama kepala daerah, pakai data yang expired. Terus begitu dikonfrontir tinggal bilang, kalahin aja BI, kan datanya data BI. 19 juta lapangan kerja. Kalau makan bergizi gratis, ya adalah arah menuju ke sana. Tapi ada beberapa janji yang memang tidak ada eksekusinya. Mana lapangan kerjanya? Lah kamu demo saban hari. Pikir nggak misalnya logikanya sampai ke sana? Tempo punya cerita, dikonfirmasi ke saya tahu itu cerita bohong, tapi mereka tetap paksa untuk tulis. Ya, Bang Hasan kan nggak mungkin di-kick begitu saja. Jadi harus dikasih posisi baru lah, jabatan komisaris lah. BBM ini kalau diliberalisasi negara kita dari sisi keamanan bisa terancam. Kalau Anda sakit, ya datang ke dokter. Jangan minum air jampi-jampi. Saya nggak tahu mereka baca buku apa enggak, tapi secara pola gerakan mereka anarko. Anarko ini udah nggak peduli lagi diktatur proletariat. Pokoknya simsalabim besok harus ada tanpa negara. Untuk kita yang hari ini udah banyak yang kuliah aja, baca buku Madilog itu juga masih terlalu berat. Tapi orang ngerasa seksi kalau sudah mengucapkan kata-kata Madilog. Setahun terakhir ini pemerintahan Prabowo Gibran itu mulai dipertanyakan oleh masyarakat. Apakah memang visi-visi yang mereka sampaikan ketika kampanye itu memang betul-betul bisa terrealisasi? Karena banyak isu misalnya makan bergizi gratis yang kemudian masih ribut di masyarakat, sampai bagaimana dinamika antar lembaga, reshuffle menteri, masuknya menteri baru, yang kemudian membuat masyarakat itu harus bertanya sampai di mana kemudian optimisme dari pemerintahan Prabowo Gibran untuk periode ini. Di episode kali ini saya kedatangan salah satu orang yang seharusnya bisa menjelaskan itu, karena beliau menjadi frontliner di pemerintahan Prabowo Gibran kemarin. Selamat datang Bang Hasan Nasbih di podcast kami. Terima kasih. Tapi sampai bulan kemarin aja ya. Sampai bulan kemarin. Sekarang udah jadi rakyat biasa lagi. Siap. Gimana kabar Bang? Kabar baik. Kabar baik. Bang, ini kan Bang Hasan ini orang yang paling sering muncul menjadi pembicara dari perwakilan dari Prabowo Gibran di sejak kampanye pemilu, Bang. Iya. Wajahnya Pak Prabowo Gibran lah. Sampai itu di saya nggak tahu lah. Ya, kita pendukung aja. Ya, sampai di kemarin bahwa ada pergantian yang kemudian di posisi Bang Hasan sekarang. Nah, pertama mungkin masyarakat juga ingin bertanya, sebenarnya optimisme pemerintahan Prabowo Gibran hari ini itu bagaimana, Bang? Iya, bedakan antara orang itu kan gini, menyamaratakan kalau ada masalah maka dibilang gagal. Orang yang berhasil itu bukan berarti orang yang nggak punya masalah hidup. Orang yang karirnya sampai puncak itu bukan orang yang berarti tidak pernah punya masalah. Bahkan orang yang berapa kali gagal pun bisa jadi puncak gitu loh. Jadi tidak bisa dipukul rata seperti itu. Kalau kita bicara optimis, harusnya hari ini optimisme kita itu penuh. Gelasnya penuh. Karena dukungan politiknya luar biasa kuat. Situasi di dalam negeri memang beberapa kali ada gejolak, tapi kan itu gejolak yang memang di tahun-tahun sebelumnya juga ada. Sebelum-sebelumnya kan demonstrasi-demonstrasi besar juga ada. Bahkan demonstrasi cipta kerja jauh lebih besar. Demonstrasi menolak undang-undang revisi undang-undang KPK jauh lebih besar. Maksud saya, gejolak pro dan kontra itu selalu ada, tapi itu tidak bisa jadi indikator sebuah pemerintahan untuk tidak optimis. Kalau saya hari ini, dengan komposisi dan konfigurasi politik hari ini, harusnya kita optimis. Nah, kalau ada beberapa orang, beberapa pihak yang kemudian melihatnya tidak optimis, nggak apa-apa. Kan memang ada orang yang selalu pesimis saja hidupnya. Dia pesimis untuk hidupnya sendiri, kemudian dia lihat orang lain juga dengan cara yang pesimis gitu. Kalau gitu kan selalu ada aja. Jadi kita nggak usah khawatir dengan pandangan-pandangan yang seperti itu. Bahwa ada yang belum sempurna, ya. Ada yang masih banyak masalah, iya. Harus diperbaiki, iya. Tapi itu dalam pembangunan itu namanya catatan. Bukan menghancurkan optimisme gitu. Bukan menghancurkan optimisme kita. Itu harusnya jadi catatan. Catatan untuk
diperbaiki. Kenapa? Karena show must go on. Kita kan nggak bisa istirahat berhenti, itu nggak bisa. Kita harus jalan terus nih. Nah, sambil berjalan ini mana yang harus diperbaiki, itu yang namanya catatan gitu loh. Tapi bukan berarti kita harus putar balik gitu loh. Nah, sebagian besar pikiran orang tuh kan antara 0 dan 100 saja. Kalau nggak dapat 100 itu berarti 0 nilainya ini. Jadi kita harus putar balik. Nggak kayak begitu gitu. Karena menganggap bahwa masalah itu pasti gagal. Iya, kalau ada masalah pasti gagal. Mana ada dalam hidup kita nggak ada masalah gitu. Nah, dengan melihat beberapa perkembangan reaksi di masyarakat, Bang. Contohnya misalnya apa isu yang beredar di sosmed lah. Contohnya misalnya dikaitkan dengan janji-janji kampanye. Saya ambil satu misalnya. Janji kampanyenya Gibran 19 juta lapangan kerja. Kalau makan bergizi gratis mungkin saya bisa melihat bahwa sebagai masyarakat ya adalah arah menuju ke sana. Minimal dibicarakan jadi program, apakah eksekusinya sempurna ya itu urusan lain gitu. Tapi ada beberapa janji yang memang tidak ada eksekusinya, tidak ada niatan atau political will ke arah itu. Menurut Bang Hasan gimana? Gini, janji itu janji pemerintah. Jadi nggak ada tuh janji presiden, janji wakil presiden dipisah-pisah. Ini kan satu paket kalau kita bicara soal janji politik. Karena ini dijual kampanye ketika orang itu berpasangan. Waktu untuk pemerintah satu periode mewujudkan janji-janji politik itu 5 tahun. Bukan 1 bulan. Dan bukan 1 tahun. Dan menurut beberapa politisi itu tidak cukup katanya. Iya kan begitu. Iya kan selalu ada aja orang yang seperti itu tuh. Setiap hari ada kita ketemu orang-orang yang seperti itu. Tapi coba lihat. Dari sekian banyak janji politik, sebagian besar itu di kick off. Di kick off di tahun pertama. Kick off itu artinya dimulai di tahun pertama. Berhasil dimulai di tahun pertama ketika pemerintah sebenarnya masih dalam proses adaptasi. Misalnya bulan-bulan pertama sudah ada yang kick off. Janji-janjinya. Pak Prabowo ingin menghapuskan hutang para petani, nelayan, koperasi, UMKM yang sudah macet bertahun-tahun. Mungkin 3 minggu setelah dilantik itu yang dikerjakan pertama. Jadi peraturan pemerintah yang ditandatangani pertama oleh Pak Prabowo soal penghapusan hutang orang-orang kecil yang memang sudah nggak sanggup lagi bayar hutang ini diperbankan. Supaya apa? Supaya mereka kembali bankable. Kan kalau utangnya tetap tercatat macet, dia nggak pernah bankable. Dia nggak pernah bisa mengajukan kredit lagi untuk mulai usaha. Dan itu dihapuskan oleh Pak Prabowo dengan syarat-syarat tertentu. Program yang menjadi wajah presiden dan wakil presiden itu makan bergizi gratis. Itu udah kick off di bulan Januari. Kalau tidak salah itu di 5 Januari. Kick off. Dimulai. Kan memulai itu nggak gampang. Dan secara bertahap hari ini jumlah penerimanya terus bertambah. Apakah akan sempurna langsung? Pasti enggak. Apakah akan ada masalah? Iya pasti ada masalah. Kita ngurus negara besar kok. Tapi jumlah yang dikasih makan hari ini kan sudah lebih besar daripada penduduk Singapura. Sudah lebih besar daripada penduduk Australia. Itu kan nggak sedikit gitu loh. Apakah sudah seluruhnya dapat? Belum. Karena jumlah penduduk kita banyak sekali. Karena kesulitan geografis kita luar biasa. Pulau-pulau. Kita kan nggak daratan semua. Dari ujung ke ujung tiba-tiba ketemu laut. Nyebrang lagi baru ketemu pulau. Habis itu ketemu laut lagi. Gitu aja kita terus kan. Ada 17.000 pulau seperti itu. Dan itu tidak mudah. Untuk penciptaan lapangan kerja, kan nggak bisa kemudian pemerintah bilang simsalabim muncul lapangan kerja. Kondisi di dalam negeri kan harus kita bentuk. Ya kan? Sekarang kita kalau ada investasi asing, masih ada daerah-daerah yang suka bergejolak. Masih tolak investasi, tolak ini, tolak itu. Padahal termasuk LSM. Termasuk para pusat-pusat studi yang memberi ranking pemerintah ini jelek. Mereka juga suka tolak ini, tolak itu, tolak ini. Padahal yang mereka tolak itu untuk menciptakan lapangan kerja. Ya, ada banyak lapangan kerja tutup karena banyak ditolak-tolak. Nggak jadi dia bikin investasi. Nah, kalau kita ingin menciptakan lapangan kerja, bukan lapangan kerja kemudian disediakan oleh pemerintah. Tapi pemerintah menyiapkan sebuah ekosistem supaya investasi masuk, supaya industri tumbuh. Yang nyerap lapangan kerja paling banyak industri. Dan sektor eksplorasi sumber daya alam. Nah itu. Jadi kita kan harus juga ciptakan. Ingat nggak dulu Undang-Undang Cipta Kerja ditolak, padahal itu untuk mempermudah investasi masuk.
Misalnya yang kayak gitu. Jadi banyak di antara kita tuh tidak sadar bahwa pergolakan dan gejolak yang terjadi di negara ini itu menghambat investasi. Kalau investasi nggak masuk secara optimal, kan tercipta lapangan kerja. Terus tiba-tiba bilang, mana lapangan kerjanya? Lah kamu demo saban hari. Betul Bang. Gimana mau tercipta lapangan kerjanya? Kepikir nggak misalnya logikanya sampai ke sana gitu. Kamu apa-apa protes, apa-apa tolak ini, tolak itu. Bagaimana mau tercipta lapangan kerja? Ini yang harus kita pikirkan juga. Jadi pemerintah ini sekarang bisa berjalan efektif apa enggak? Kalau pemerintah bisa berjalan efektif, ekonomi kita tumbuh, lapangan kerja pasti tumbuh. Sesederhana begini ya Dinda. Jadi kalau misalnya ada satu pabrik nih mau masuk ke sebuah daerah, itu yang terjadi duluan apa? Demo dulu. Tolak pabrik ini, tolak pabrik itu, pekerjakan kami. Belum birokrasi izin. Iya, padahal kalau ada pabrik berdiri, misalnya anggotanya 3.000 tuh, pegawainya 3.000 karyawannya, itu artinya ada 3.000 orang yang punya daya beli. Karena dia punya gaji. Ada 3.000 orang yang butuh tempat tinggal. Ada 3.000 orang yang butuh baju, makan 3 kali sehari, butuh odol, butuh rokok, butuh tisu, butuh korek kuping, butuh cukur jenggot. Iya kan? Betul. Butuh tempat hiburan, butuh tempat santai, butuh tempat kongko, itu kan semua juga multiplier efek. Kita nggak pernah pikir itu, begitu ada pabrik mau berdiri demo dulu gitu. Kalau kami nggak kerja di situ, pabriknya ditolak gitu. Nah, ini kondisi ini kan juga harus kita matangkan. Kalau semuanya dari atas, pemerintah sudah welcome, pemerintah sudah cari, Pak Presiden kita keliling-keliling itu dapat komitmen investasinya luar biasa lah. Iya, mungkin ada sudah hampir 900 miliar dolar. Komitmen, saya lupa datanya. Coba cek. Ya. 900 miliar dolar apa 900, harusnya miliar dolar loh. Miliar dolar. Komitmen investasi. Tapi itu kan harus di follow up. Kalau mau kita follow up, keadaan di lapangannya harus gimana? Dari POV bisnis Bang. Gitu. Jadi lapangan kerja nggak muncul dengan simsalabim. Lapangan kerja simsalabim abrakadabra nggak muncul dia. Betul. Dikeluarkan duit oleh pemerintah nggak muncul lapangan kerja. Tapi lapangan kerja muncul lebih banyak soal itu. Oke lah kalau misalnya proyek padat karya ada lapangan kerja, tapi itu kan temporer. Lapangan kerja yang permanen itu di sektor investasi dan industri. Kayak gitu. Cuman kan gini Bang, izin. Akan selalu ada dilema antara bagaimana point of view-nya pemerintah melihat negara ini dengan point of view masyarakat yang cuman tahu berharap gitu. Masyarakat kan cara berpikirnya gini, ketika kalian kampanyenya ini dan segala macam, saya pilih karena ada program yang saya suka, misalnya setelah kau terpilih mana nih programnya nih, kan gitu. Nah yang Abang tadi sampaikan itu kan salah satu hal yang kemudian menjadi hal yang dipertimbangkan lah untuk mengeksekusi sebuah program. Nah, tapi saya juga melihat bahwa seharusnya masyarakat ini kan harus tahu juga bagaimana transisi dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain. Bang Hasan ada di fase itu kemarin. Sesulit apa sih Bang memang transisi pemerintahan ini? Ya, transisi itu pasti tidak gampang, tapi juga nggak bisa menjadi keluhan. Maksudnya begini Bang, apakah akan selalu ada benturan antara politik akomodatif dengan politik yang efisien? Saya tidak melihat itu harus dibenturkan. Kalau kita bicara negara yang sebesar ini, politik efisien itu, misalnya pemilu, mau pemilu efisien, ada nggak pemilu efisien di negara sebesar ini? Ongkos demokrasinya mahal. Kalau kita tetap pemilihan langsung, kan ongkos demokrasinya mahal. Kalau tiba-tiba mau bicara efisien, berarti nggak usah pilihan langsung gitu loh. Kalau mau bicara efisiensi, karena ada budget negara yang luar biasa. Tapi itu kan ongkos yang harus kita keluarkan untuk menjaga kedaulatan rakyat. Sebesar ini. Untuk menjaga partisipasi rakyat sejauh ini. Betul. Nah, ini negara yang besar. Betul. Jangan bilang kemudian biaya politik juga harus rendah. Harus rendah dan efisien di sini, karena nggak murah di sini untuk kalau sistemnya seperti ini. Kalau sistemnya seperti ini. Nah, pemerintah pindahnya pemerintah itu, kita kan harus deal dengan deep state.
Ya. Deep state itu birokrasi yang selama ini mengatur negara. Ini kalau kita mau jujur-jujur ya, tulang punggung negara itu mereka loh. Karena politikus, pemimpin politik datang dan pergi. Pejabat politik datang dan pergi. 5 tahun, 10 tahun habis itu selesai. Tapi yang tetap abadi di dalam negara ini para deep state, mereka harus menyesuaikan gaya dulu. Mereka harus menyesuaikan juga dengan program-program pemerintah yang baru. Pemimpin politik yang baru juga menyesuaikan dengan birokrasi yang mungkin sudah terbiasa dengan gaya 10 tahun terakhir gitu. Nah, itu kan proses adaptasi. Belum lagi kalau muncul lembaga-lembaga baru. Belum lagi muncul kalau misalnya ada program-program baru. Mereka kan geser-geser anggaran tuh. Untuk membiasakan itu kembali itu proses adaptasi. Tapi itu juga nggak bisa jadi keluhan. Ini sebuah proses yang harus dilalui aja. Apakah sulit? Sebenarnya nggak sulit. Tapi apakah gampang? Nggak gampang. Anggap aja itu di pertengahan gitu loh. Yang memang tapi mindsetnya itu emang harus kita lalui yang kayak gitu. Misalnya kalau di zaman Pak Jokowi semua orang udah kepikiran kalau pekerjaan pemerintah itu apa? Infrastruktur. Kalau hari ini beda. Apa pekerjaan pemerintah yang terbesar yaitu makan bergizi gratis. Kayak gitu kan? Ada program cek kesehatan gratis. Dan program-program ini juga harus melibatkan masyarakat. Jadi pengkondisian masyarakat juga penting. Cek kesehatan gratis kan kita mau cek kesehatannya masyarakat nih. Tapi kalau masyarakatnya nggak datang, bisa dikerjakan nggak? Nggak bisa juga. Nggak bisa juga kan itu. Jadi harus ada komunikasi terus-menerus, pemahaman terus-menerus supaya masyarakat juga dukung. Gini, ini dua hal yang harus ada. Program dari pemerintahnya ada, tapi kepercayaan dari masyarakat bahwa program ini memang harus disukseskan juga harus ada. Berarti antara political karena semua program itu terkait dengan masyarakat. Berarti melibatkan masyarakat. Berarti antara political will dengan trust masyarakat harus sejalan. Harus sejalan. Ya, makanya kalau yang mengompor-ngompori untuk menjatuhkan trust terhadap pemerintah ini kan harus dilawan. Kalau tidak dilawan nanti betul-betul orang merasa normal untuk menolak apapun yang datang dari pemerintah. Dan itu pemerintah nggak akan efektif karena apapun pekerjaan pemerintah nanti akan mendapat sandungan di bawah. Gitu. Dari posisi pemerintah, Bang. Nah, saya punya data, Bang, tentang data ini sebenarnya dari lembaga survei yang ramai, Celios namanya. Yang kemarin sempat viral karena dia memberikan nilai kepada pemerintahan Prabowo Gibran itu 3 dari 10 raportnya. Ada 12 item yang jadi kunci. Abang bisa baca sendiri. Kita baca misalnya janji politik setengah hati, capaian program masih belum efektif, rencana kebijakan tak sesuai kebutuhan publik, sampai pemberantasan korupsi belum maksimal. Menurut Abang gimana nih, Bang? Yang pertama, saya rasa ini bukan pollster yang terbiasa melakukan survei. Begitu, Bang? Iya, dia mungkin pusat studi, tapi saya yakin bukan lembaga yang betul-betul capable untuk melaksanakan survei sebelum kita bicara angka. Nah, yang berikutnya, kita nggak tahu nih metodologinya dia apa nih. Kasih nilai begini, respondennya berapa, saya nggak tahu. Terus alat ukurnya seperti apa. Tapi yang saya pahami dari lembaga, ini kan ada yang sejenis begini, yang pokoknya pasti viral biasanya yang kayak gini-gini. Kenapa? Pokoknya pemerintah buruk aja gitu. Sebaik apapun yang dilakukan oleh pemerintah buat mereka buruk aja. Yang di framing 3 dari 10-nya. Iya, buruk aja. Itu kan sama kayak Tempo juga. Gitu. Apapun yang dilakukan pemerintah pokoknya buruk aja buat dia gitu. Jadi kan selalu ada orang yang kayak gini. Ini orang yang tidak sepakat dengan apapun di luar dirinya, bahkan ketika dia ngaca pun dia nggak sepakat sama bayangannya. Ini kayak gini-gini tuh selalu ada tuh. Ya, tapi kalau misalnya kita pilih satu, janji politik setengah hati. Janji politik mana yang setengah hati? Bahkan misalnya ada kontroversi hari ini, itu karena presiden ingin mewujudkan janji politiknya loh. Gimana janji politik setengah hati? Orang-orang kayak Celios dan lain-lain tuh pengen batalin MBG loh. Justru kalau presiden batalin MBG mengikuti maunya mereka, itu presiden tidak memenuhi janji politiknya. Tapi mereka pasti happy. Betul. Jadi nggak konsisten nih orang-orang ini gitu. Mereka ini pengen MBG dibatalkan kok.
Terus dia bilang janji politik setengah hati. Ini presiden hari ini mengerjakan pekerjaan yang teramat berat bersama kabinetnya, itu memenuhi janji politik dia. Astacita itu berat. Walaupun cuma 8 itu berat untuk dikerjakan. Tapi layak untuk diperjuangkan. Terus tiba-tiba dia kasih nilai seperti capaian program masih belum efektif. Kita baru berapa menit nih dari 90 menit main bola nih. Baru 1 pertandingan. Belum sampai 1 pertandingan, 1/5 pertandingan. Iya kan? Nah, mau mengukur efektifnya dari mana? Rencana kebijakan tidak sesuai dengan kebutuhan publik. Coba sebut 1 saja. Sebut 1 deh. Ini kita diskusi aja nih. Ada nggak kebijakan pemerintah yang nggak ada urusannya dengan publik? Seharusnya tidak ada. Yang nggak melibatkan kepentingan masyarakat banyak. Yang policy ya, yang kebijakan yang nggak ada. Bahkan sekarang ini kalau kita bisa dibilang nih terlalu banyak, dikasih aja. Bahkan kita hyper regulation kan? Iya, yang dikasih buat masyarakat tuh terlalu banyak. Apalagi penegakan hukum semakin tumpul. Ada orang yang puluhan tahun nggak tersentuh hukum sejak zaman Orde Baru, jadi tersangka di zamannya Pak Prabowo. Kita semua tahu itu. Iya kan? Semakin tumpul bagaimana? Sebanyak itu korupsi besar, nilai korupsi besar yang diungkap di zamannya Pak Prabowo, dan itu nggak pandang bulu. Tapi masalah penegakan hukum itu nanti saya highlight sendiri, Bang. Iya, nanti kita teknisnya kita bisa berdebat. Tapi bahwa komitmen untuk penegakan hukum kita dari presiden tuh, presiden memimpin penegakan hukum. Jadi buat saya menteri bekerja buruk dituntut mundur. Tapi ini wajar aja, menteri bekerja buruk dituntut mundur sih wajar-wajar aja. Tapi jangan atur-atur presiden soal siapa yang harus dia. Karena itu hak prerogatifnya presiden. Hak prerogatifnya presiden. Presiden hari ini mau ngangkat orang, besok orang itu diberhentikan juga boleh. Karena itu hak prerogatifnya presiden. Bantuan ekonomi tidak membantu kebutuhan harian. Jadi ini kayak gini lah. Ini mohon maaf ya. Jadi orang-orang begini tuh sering punya mimpi-mimpi dan bayangan yang tidak logis. Tidak logisnya gimana? Maksudnya gini, itu sama kayak istri, ya, dia pengen suaminya punya banyak uang, memenuhi semua kebutuhan dia, mau jalan-jalan, kosmetik, skincare dan segala macam. Tapi rajin tinggal di rumah. Sekaligus punya waktu yang banyak buat dia. Betul. Maksudnya kelihatannya baik, harapan-harapannya baik, tapi nggak logis, gitu. Karena kalau banyak waktunya di rumah, uangnya pasti nggak banyak. Betul, itu betul. Skincare-mu mungkin nggak kebeli gitu. Betul. Nah ini Bang, izin gitu. Terkait ini, saya tadi highlight bahwa Abang menyampaikan political will itu harus berjalan seimbang dengan trust. Trust ini kan tercermin dari persepsi publik, Bang. Cermin dari persepsi publik. Nah, artinya kalau misalnya untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang program pemerintah mau jalan dengan bagus, artinya indikator ini harus seimbang. Itulah yang dimaksud dengan stabilitas, kan gitu. Muncullah komplain-komplain seperti ini, seperti Celios. Saya penasaran bertanya, Abang sebagai orang yang pernah di Ring 1, yang begini ini merah putih nggak sih, Bang? Maksudnya merah putih? Memang betul-betul dari Indonesia atau gimana, Bang? Karena begini, Bang, apa ya? Maksudnya orang-orang yang kasih nilai kayak gini. Ada hubungannya dengan asing nggak, Bang? Kalau hubungan gini, jadi misalnya gini, bahwa mereka mengajukan proposal ke lembaga-lembaga asing, ya kan terbuka aja. Datanya ada, sudah dibuka. Iya, tampilkan aja datanya juga bersebaran di internet kok. Proposal tahun segini ada, tahun segini ada, tahun segini ada ke lembaganya orang yang terkenal itu, misalnya George Soros gitu. Itu ada gitu loh, kayak gitu. Tapi yang harus digarisbawahi ini fondasi berdiri argumennya ada nggak? Makanya itu yang saya bilang. Tadi bilang soal janji politik, tapi mereka ini pengen MBG dibatalkan. Bukannya ketika MBG dibatalkan tuh wajah presiden sudah
ya sudah nggak tahu mau dikemanain kalau dibatalkan. Justru ini harus didukung supaya lebih baik. Bahwa ada masalah apa? Masalahnya kita beresin. Kayak gitu. Ini orang pendiriannya juga belum. Kan ini pendiriannya nggak ada yang seolah-olah bagus semua, tapi bisa jadi bertentangan kayak yang saya kasih contoh tadi. Iya. Merah putih nggak? Mungkin beda-beda cara mereka menafsirkan. Mereka menafsirkan cinta Indonesia itu dengan bilang bahwa riuh rendah itu lebih baik, banyak gejolak itu lebih baik, banyak kritik itu lebih baik dibandingkan misalnya yang tenang-tenang aja, gitu. Kalau kita bilang kayak gitu, Cina tuh nggak ada riuh rendah politik loh, tapi bangsanya maju pesat loh. Vietnam tuh nggak ada riuh rendah politik, bangsanya maju pesat. Kita nggak bisa kasih satu patokan untuk itu. Yang mau kita kasih patokan itu cuma satu aja, pemerintahnya bisa efektif apa enggak. Kalau riuh rendah politik, ada perdebatan tapi pemerintah bisa tetap efektif, nggak apa-apa. Yang kacau itu kan kalau pemerintahnya nggak efektif. Nah, sekarang pertanyaannya, orang-orang seperti ini mau memperbaiki yang dilakukan oleh pemerintah atau mau mencitrakan pemerintah jelek? Itu dua hal yang berbeda. Saya melihat persepsi atau paradigma yang kemudian berkembang di masyarakat terkait ini, Bang. Dia pasti akan selalu menggunakan casing demokrasi berpendapat, kebebasan berpendapat. Bahwa kritik kepada pemerintah itu adalah sesuatu yang wajar dan dinilai gitu. Karena kecenderungan diskursus ini kalau misalnya kritiknya diturunkan, itu akan menciptakan pemerintahan yang cenderung tirani dan otoriter. Ya, tapi seperti itu. Harus dengan argumentasi dan data yang bertanggung jawab. Kan pernah ada juga pusat studi, entah dari Celius entah dari mana tuh, yang menyatakan bahwa pejabat tuh nggak bayar pajak. Celius juga. Menurut kamu gimana pemerintah pejabat nggak dipotong pajak? Bahwa yang diterima orang adalah net salary, iya net salary yang diterima orang, tapi kan berarti ada pajak yang dibayarkan. Iya, karena udah dipotong duluan. Kan dipotong kan sama kayak karyawan di swasta juga ada yang dipotong duluan juga. Betul. Gitu loh. Jadi itu kan kalimat-kalimat bombastis yang ingin seolah-olah memancing emosi masyarakat untuk melakukan tindakan brutal terhadap pemerintah. Yang memanas-manasi suasana ini kira-kira bertanggung jawab apa enggak? Berarti Abang tetap setuju kritik ya? Oh, kritik kan nggak apa-apa. Kritik nggak apa-apa. Sepanjang yang ada saya nggak setuju itu argumentasi. DFK. Saya selalu kata-kata itu DFK. DFK apa? Disinformasi, fitnah, kebencian. Oh. Kita nggak bisa jalan negara kita kalau disinformasi, fitnah dan kebencian. Karena itu kerusakannya sudah dalam. Tapi ketika kita klarifikasi, konfirmasi, nggak ada yang makan klarifikasi itu. Karena itu nggak menarik gitu. Dan itu kejadian berkali-kali. Damage-nya sudah kemana-mana, pas klarifikasi nggak ada yang makan klarifikasi. Nah, disinformasi, fitnah dan kebencian. Itu yang saya nggak ini. Kalau misalnya kasih 3, kamu kasih parameternya apa? Surveinya gimana? Kamu orang yang kredibel secara metodologi menjalankan survei apa enggak? Termasuk terkait DFK ini, Bang. Terkait DFK, Abang kan kemarin juga sempat viral tuh di hari-hari terakhir menjabat sebagai PCO gara-gara sebuah statement tentang kepala binatang. Saya tidak melihat konten statementnya ya. Saya melihat bahwa gaya Abang sebagai komunikasi juru bicara presiden pemerintah pada waktu itu gaya yang sangat koboi gitu. Nggak koboi. Tapi dibenci gitu. Akhirnya dibenci sama masyarakat. Responnya masyarakat negatif lah gitu. Karena Abang ceplas-ceplos dan segala macam. Hari ini ada menteri yang seperti itu malah mendapatkan perlakuan yang berbeda. Apakah itu persoalan kebencian kayaknya? Enggak, saya nggak ngerti itu. Enggak, arahnya berbeda. Arahnya berbeda. Saya waktu itu mengomentari Tempo yang merupakan bagian dari oposisi. Yang nggak suka ya mungkin pendukung Tempo dan lain-lain. Karena kan saya hidup sehari-hari nggak kenapa-kenapa. Kan saya keluar rumah tiap hari, kan ketemu orang tiap hari. Enggak ada yang ini. Tapi kalau di media sosial kayaknya rame. Tapi ya biarkan aja, kan saya tahu cara algoritma bekerja. Saya tahu cara mesin-mesin yang diternakkan bekerja, kan kita juga paham. Mesin-mesin yang diternakkan bekerja ya, Bang. Iya. Kalau hari ini yang itu yang disebutkan tadi itu dia justru populer karena mengkritik sesama pemerintah.
Ada dia mengkritik oposisi nggak? Nggak pernah. Karena Dia mengkritik sama pemerintah. Iya. Berarti dia akan menjadi oposisi abadi, Bang. Siapa? Tempo ini. Tempo akan selalu jadi oposisi abadi. Oposisi Saya abadi. mengkritik Tempo karena menginsinuasi sesuatu yang nggak jelas dan dia pun nggak mau buka CCTV-nya sampai sekarang. Dia dapat datanya dari mana itu, Bang? Apa? Yang di Data-data yang pembicaraan mereka. Iya, saya nggak tahu lah. Kalau dia bisa tahu apa yang terjadi di ruang-ruang tertutup di Ya, sana, itu masa dia maksudnya. nggak tahu siapa yang mengirimkan dia kepala babi? Iya, gitu. Sampai pertemuan terakhir Makanya antara insinuasi. pertemuan terakhir antara Pak Prabowo dengan Jokowi juga tiba-tiba bocor dari dia kan. Nah, saya sudah Padahal mengalami tertutup, Bang. berkali-kali. Tempo punya cerita, dikonfirmasi ke saya. Saya tahu itu cerita bohong, tapi mereka tetap paksa untuk tulis Oh gitu, Bang. berkali-kali. Berkali-kali ya. Berarti bukan sekali ini ya. Bukan sekali. Bukan sekali. Bukan berarti mereka nggak pernah benar, Nah, tapi yang saya alami, tapi tidak semua benar. ya, yang saya alami sebagian besar tidak benar. Sebagian besar tidak benar. Yang tanyakan saya sebagian besar tidak benar. Berarti hari-hari sekarang pasca kemudian Abang bertransisi dari kepala kantor komunikasi presiden ke posisi yang sekarang, berarti aman-aman aja, Bang? Transisinya tuh kayak Abang, amannya tuh. Iya, maksudnya Saya itu masih dapat efek nggak dengan yang kemarin itu? saya nggak tahu efek yang dimaksud. Misalnya efeknya begini, Apa Abang dianggap bahwa Bang Hasan ini dianggap sudah keluar dari pemerintahan lah. Memang kan sudah keluar dari pemerintahan. Iya, tapi biar bagaimanapun kan, Kan kalau menurut bukan- saya masih masuk, Bang. Karena posisi Abang sekarang kan berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara, dia akan selalu melihat bahwa harta Penyelenggara kekayaan negara. BUMN itu tetap jadi bagian dari Dengan negara. posisi yang tertentu. Iya. Tapi artinya kita tidak lagi bagian dari pemerintah sebenarnya. Pemerintah itu bukan pejabat lah. Bukan pejabat, Kalau penyelenggara negara kan, penyelenggara negara. kalau penyelenggara negara itu semua yang menyelenggarakan servis gitu, pelayanan publik gitu. Nah, itu disebut dengan penyelenggara negara. Jadi kalau buat saya ini sesuatu yang biasa aja. Bedanya kita biasanya di ranah eksekutif, sekarang jadi pengawas. Gitu. Karena ada yang Itu jadi ngomong kayak pengawas. gini, Bang. Ada yang ngomong kayak gini. Hmm. Ya, Bang Hasan kan nggak mungkin di-kick begitu saja. Ah, Jadi harus dikasih posisi baru lah, jabatan komisaris lah. tapi nggak harus loh. Karena saya kan sukarela itu. Saya menanggalkan itu kan dengan sukarela gitu. Nggak ada nego sama sekali. Nggak ada tuntutan apa-apa sama sekali. Bahkan sempat dipanggil lagi Saya itu dengan sukarela kok dengan itu. sukarela. Jadi nggak dapat jabatan apapun itu nggak apa-apa gitu loh. Nggak usah sesuatu yang dikhawatirkan itu. Jadi kalau misalnya sekarang diberikan posisi yang ini, itu menurut saya itu tugas. Perintah bahwa awasi ini. Makanya kita melakukan pengawasan gitu. Nah, Gitu. Kalau orang tanya kan kita orang baru nih. Orang baru aja sudah ya mungkin nggak 100% ya, tapi 90% rapat Dewan Komisaris dengan manajemen saya hadir. Karena saya ikut di semua komite. Abang ikut di semua komite. Dan itu detail yang kita kan nggak bisa manajemen, micromanaging kan kita nggak boleh masuk. Tapi persoalan-persoalan yang harus dibereskan itu nggak pernah luput dari Dewan Komisaris. Jadi karena tugas kita sebagai pengawas sekarang, Bang, pengawas sekarang. Abang Karena saya menganggap itu tugas. Abang kan latar belakangnya adalah ahli strategi, masuk di pemerintahan, strategi politik masuk di pemerintahan. Sekarang ditempatkan di komisaris sebuah BUMN, Pertamina, saya sebut Pertamina. Kepake nggak Bang ilmunya? Kalau dalam konteks konsultan politiknya tentu beda. Tentu beda. Tapi saya kan mimpin perusahaan berarti berapa? 15 tahun. Oh gitu. Iya kan saya mimpin perusahaan 15 tahun. Lembaga biar bagaimanapun lembaga konsultan itu harus dikelola korporasi ya. Iya itu kan perusahaan dan itu kan karyawannya ratusan. Iya, siap. Jadi secara manajerial walaupun misalnya wilayah bisnisnya berbeda, secara teknis sangat berbeda, tapi kan prinsip-prinsip manajerialnya kita tahu. Jadi ada ilmu, ada pengalaman, ada experience di sana yang masih bisa dipakai. Jadi mau beradaptasi itu lumayan cepat lah. Karena kalau nggak ada basic sama sekali pasti susah beradaptasi untuk perusahaan yang besar sekali. Pertamina itu juga udah kayak negara sendiri. Negara itu.
ngurus Paham saya. dengan 200 lebih anak perusahaan itu kayak negara sendiri. Itu kompleksnya itu Kompleksnya luar biasa. kompleksitasnya itu tuh Kompleksnya luar biasa gitu. Nah ini Bang, apa tentang BUMN ya? Karena kan BUMN ini sekarang jadi isu yang akhirnya terbuka juga, gitu. Di awal pemerintahan Presiden Prabowo kan banyak persoalan-persoalan BUMN yang kemudian terangkat, gitu. Misalnya Kimia Farma yang sempat pinjol dan segala macam kan, yang akhirnya berujung pada diskursus atau narasi yang terbentuk bahwa BUMN ini sebenarnya tidak menguntungkan untuk negara. Padahal BUMN berdasarkan undang-undang BUMN kan tujuannya adalah mencari keuntungan, harus untung nih BUMN. Muncullah isu kemudian bahwa BUMN ini harus dikelola profesional, terbentuklah Danantara dan segala macam gitu. Abang ketika masuk di BUMN, bagaimana sih sebenarnya BUMN dalamnya, Bang? Tapi kan nggak bisa dipukul rata semua BUMN seperti itu ya. Iya. Karena saya nggak masuk di Kementerian BUMN, jadi saya nggak tahu BUMN lain. Iya. Tapi pernyataan bahwa BUMN ini semuanya rugi, pasti salah besar. Karena ada BUMN kita tuh yang menghasilkan keuntungan luar biasa buat negara. Contohnya, Bang? Pertamina. Tapi Pertamina lagi jalan kasus korupsinya, Bang. 40 triliun. Kan tadi tanya soal rugi. Oh, oke. Siap. Ini kan net profit after tax-nya mungkin berapa? 40 triliun. Tahun depan mungkin ditarget 50-an triliun. 50-an triliun. Net profitnya yang akan disetor untuk nanti disetor setelah pajak ya, after tax. Kemudian Telkom, perusahaan dengan anak perusahaannya perusahaan yang untung. Perusahaan yang besar itu PLN, apalagi BRI, Mandiri, BNI. Ya, kita bisa cerita banyak. Bahkan Pelita Air Service yang cucu cicit Pertamina itu untung gitu loh. Itu cicit ya, Bang? Iya kan? Kan ada subholdingnya APFS, dibuatnya ada itu. Berarti cucu tuh. Cucu aja untung tuh. Bahwa ada BUMN yang rugi, iya. Makanya ada Danantara sekarang. Supaya pengelolaannya jauh lebih profesional. Supaya kekuatan-kekuatan ini bisa saling disatukan. Jadi terkontrol dan bisa diarahkan. Nggak jalan sendiri-sendiri. Tapi ada yang mengorkestrasi untuk apa? Untuk tujuan nasional. Kalau hari ini dikumpulkan aset bisa jadi 16.000 triliun, itu kan kekuatan yang sangat besar. Sekarang harus diciptakan ini sebuah manajemen yang efisien, sebuah manajemen yang kuat, profesional, supaya kekuatan ini bisa betul-betul dipakai. Nah, memang nature-nya harusnya perusahaan itu untung. Tapi kan banyak pelayanan publiknya. Itu Bang, yang saya mau tanyakan sebenarnya. Apakah memang BUMN berkewajiban untuk itu? Karena ada perintahnya. Ada perintah undang-undang dasar. Diinikan ke pemerintah kasih kewajiban itu kepada BUMN. Karena harus diurus negara. Karena kalau berbicara masalah pelayanan publik, kalau hajat hidup orang banyak itu harus diurus oleh negara. Atau paling tidak mayoritasnya diurus oleh negara. Misalnya soal BBM. BBM ini kalau diliberalisasi, negara kita nggak punya ketahanan apa-apa. Negara kita dari sisi keamanannya bisa terancam. Kalau diliberalisasi, nggak usah banyak-banyak. 30% aja dikasih liberalisasi, dilepas. Begitu mereka mogok, nggak mau dagang aja seminggu, 2 minggu, sebulan. Negara kita kacau. Berarti tetap harus kontrol mutlak. Kalau menurut saya yang hajat hidup orang banyak ini memang harus diurus oleh negara, karena cuma negara yang bisa pastikan bahwa ini ada. Karena kalau kita liberalisasi, asing masuk di sektor-sektor ini, oke, nggak apa-apa kita kasih beberapa sebagai bentuk kompetisi supaya kita juga memperbaiki diri. Tapi kalau mereka putusin operasional, misalnya mereka share-nya misalnya 50%, mereka putusin operasionalnya, kolaps nggak negara kita? Ini yang jadi ini Bang, yang jadi listrik misalnya. Diskursus sebenarnya, debatable. Karena ini kan persoalan keamanan negara ini. Iya. Maksudnya kedaulatan negara. Maksudnya bidang-bidang yang strategis yang mengurus hajat hidup orang banyak seolah membenarkan adanya monopoli. Nah, mungkin bukan itu, tapi kan jaminan bahwa pelayanan itu ada. Jaminan bahwa pelayanan itu ada. Jaminan bahwa pelayanan itu ada. Karena kamu kalau bukan negara yang ngurus, tiba-tiba orangnya mogok, orangnya pergi,
orangnya ngambek, terus siapa yang nyediakan layanan itu? Kolaps nggak negara kita? Mati sektor industrinya. Bukan cuma sektor industri mati, kehidupan bernegara kita mati. Kehidupan bernegara mati. Coba kalau ada yang sudah kita nggak mau lagi kirim BBM, Oh iya. negara kita lumpuh nggak, kacau nggak? Listrik, terus tiba-tiba udahlah, ini kita nggak suka nih sama pemerintahnya, kita padami listrik lah separuh katanya. Rusuh nggak negara kita? Cuman pandangan masyarakat Itu bagian dari kedaulatan bangsa, dan jangan anggap remeh, jangan tiba-tiba bilang, oh ini kita pro yang ini, pro yang ini. Itu punya asing. Dia punya kepentingan sendiri nanti itu. pedagang juga. Dia pedagang itu. Suatu saat dia negara-negara di Amerika Latin, ya negara-negara di tempat itu bisa dipukul dari sektor-sektor begitu, suruh buka masuk kemudian dipukul pakai itu. Tiba-tiba dihentikan, kolaps nggak? Demand tinggi, supply-nya nol. Kita masuk nih, kita bantu nih, kita masuk nih, kita bantu. Tapi kalau hajat hidup orang banyak, jangan. Karena begitu mereka berhentikan, kita yang tewas. Berarti Adam Smith harus merevisi teorinya ketika melihat kondisi dunia 2025. Teori ini harus disesuaikan dengan keadaan dan cara pandang kita terhadap negara. Betul. Coba kamu bayangin, 50% aja market share yang asing-asing itu di sini misalnya. 50% terlalu besar sih Bang. Kita taruh 30%, mereka 30% daerah kolaps. Dan lumpuh itu kalau 30%. Itu nggak usah 30%, satu kabupaten aja nggak ada. Itu kolaps negara kita. Karena orang nggak mau tahu. Makanya menjamin ini nggak gampang. Dan menjamin ketersediaan ini di kondisi geografis yang nggak gampang ini, beribu-ribu pulau ini, mau nggak asing itu buka di Pulau Natuna? Nggak usah di Pulau Natuna, di Gunung Kidul aja pasti nggak mau buka. Kenapa? Ongkos logistiknya pasti mahal. Transportasi mahal banget. Transportasinya mahal, dia nggak mungkin lagi dengan harga segitu. Dan pasti naik tinggi. Nah, mereka buka di kota-kota besar aja. Kenapa? Ya ongkos logistiknya murah. Sementara yang punya negara ini, mulai dari kota besar sampai pelosok-pelosok, itu diangkutin BBM-nya ke sana. Ada yang diangkut pakai kapal, ada yang diangkut pakai perahu, ada yang diangkut pakai truk yang bisa terguling kapan aja di jalan off-road. Ada yang diangkut ke sebuah daerah harus pakai pesawat ngangkutnya. Drum-drumnya terus diangkut pakai pesawat. Karena nggak ada jalan. Itu ongkos logistiknya tinggi Bang. Tinggi, tapi harganya satu harga nggak? Dipaksa satu harga. Itulah gunanya kehadiran negara. Berarti negara ini harus siap rugi demi pelayanan masyarakat. Negara nggak ada cerita cari untung negara, tapi BUMN-nya harus profesional, harus efisien, dan BUMN-nya harus untung. Makanya negara tuh kasih subsidi. Untuk kewajiban-kewajiban publik ini, PSO ini, Public Service Obligation ini, negara kasih subsidi. Dikasih subsidi negara? Ya kalau nggak masuk harganya. Karena saya pikir, wah susah juga ini jadi BUMN artinya gitu maksudnya. Karena ya, itu dilemanya biar orang paham nih. Dilema gitu. Ini nggak ada soal harus begini atau begitu tuh. Kita dihadapkan pada ini pelayanan publik. Betul. Ya. Ini ada perintah negara melalui Public Service Obligation. Tapi di sisi lain BUMN harus untung. Kita nggak milih salah satu. Rugi ditangkap KPK Bang. Kita nggak milih salah satu. Kita jalankan dua-duanya. Nah, mendayung di antara dua pulau ini nggak gampang. Terus kemudian dibanding-bandingkan dengan perusahaan lain yang nggak ada PSO-nya. BUMN dari negara lain yang nggak ada Public Service Obligation-nya gitu. Dia cuma punya ini Corporate Social Responsibility. CSR. Bukan public services. Iya, public service obligation itu perintah pokoknya kamu hadirkan BBM di sini misalnya, hadirkan listrik di sini, harganya segini. Ada kata obligation yang membuat obligation itu wajib. Kewajiban. Maka itu public service obligation. Abang sebagai komisaris, bagaimana menemukan titik tengahnya itu, Bang? Iya, sebenarnya peran kita kan di pengawasan aja. Iya. Komisaris ini jangan dianggap juga tapi kan abang pasti maksudnya dalam rapat-rapat pengambilan keputusan pastikan misalnya gitu. Makanya komisaris itu yang diawasi pertama pasti good corporate governance, kemudian kesehatan dan keselamatan kerja, efisiensi budget,
Kayak gitu-gitu tuh kan fokus-fokusnya itu tuh. Bagaimana pola nominasi dan remunerasinya itu yang pas dan proper. Supaya perusahaannya bisa berjalan dengan baik. Gitu. Jadi tapi orang-orang yang kemudian jadi pejabat publik atau kan begini Bang, biar bagaimanapun BUMN ini di masyarakat ditafsir sebagai bagian dari negara. Gitu. Memang sebagian dari penyelenggaraan pemerintahan gitu, bahwa ini adalah alatnya negara dan segala macam. Tapi kan kita lihat bahwa BUMN juga tidak bisa menjelaskan itu ke masyarakat. Misalnya perspektif tadi bahwa ada tentang public service obligation itu. Ini saya jelaskan. Iya, makanya terima kasih. Datang, semoga masyarakat yang nonton ini bisa mengerti gitu. Ya sama kayak listrik. Iya. Listrik itu disediakan, listrik kan nggak simsalabim, ini lampu ini nyala ini kan nggak simsalabim. Ini ada rantai yang sangat panjang untuk bisa sampai ke sini. Kalau kita cuma bicara Jakarta, mungkin nggak terlalu rumit. Coba bicara di pulau-pulau kecil. Kamu dari mana? Sulawesi Selatan, Bang. Pulau-pulau apa misalnya? Pangkep. Pangkep dengan banyak pulaunya. Itu sudah nggak mudah tuh menyediakan listrik di situ. Oh iya, nggak mudah. Terlalu jauh, Bang. Nggak mudah, tapi harus ada. Harus ada. Makassar pun pulau-pulau di lepas pantai Makassar itu nggak mudah menyediakan listrik di situ. Kepulauan seperti Maluku Utara. Iya, betul. Saya nggak tahu hari ini, dulu misalnya 20 tahun yang lalu di pulau-pulau itu listrik hidup 12 jam aja. Sulut yang pulaunya hampir sampai Filipina itu. Nah itu. Dulu 12 jam aja, jadi jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Siang-siang nggak ada listrik kalau di pulau-pulau dulu. Siang-siang ada listrik. Di pulau-pulau kecil, saya nggak tahu hari ini. Tapi kalau disediakan listrik di situ kan bukan perkara mudah. Harganya berapa? Harganya sama. Ya kalau ada ya kelebihan-kelebihan harga pokok penjualan disubsidi oleh negara. Jadi jangan ini kenapa perusahaan ini ya ada harga-harga yang tinggi yang itu harus dijual tetap rendah oleh perusahaan negara gitu. Saya bukan memuji Bang, izin. Cuman mungkin saya melihat bahwa kalau misalnya ini semua bisa dikomunikasikan dengan baik seperti ini, mungkin masyarakat akan mengerti. Tapi kan tidak semua pejabat gaya komunikasinya sama, Bang. Iya kan berisiko. Kadang-kadang ceplos-ceplos itu berisiko. Kayak Pak Purbaya misalnya, gaya komunikasinya gitu. Menurut Abang gimana? Apakah saya nggak ada masalah dengan ceplos-ceplosnya Pak Purbaya. No problem. Nggak ada masalah dengan itu? Nggak ada masalah. Bahkan saya dukung kebijakan dia menaruh uang tuh di sistem ekonomi. Itu saya nggak ada masalah. Saya suka pejabat yang ceplos-ceplos ya. Saya cuma tidak suka Pak Purbaya mengkritik sesama pemerintah di depan publik. Kenapa Bang? Ya mau jadi apa pemerintahnya? Kamu punya karyawan berapa? Sekarang ada 65 sih Bang total. 65 karyawan. Kalau rapat di ruangan, kalian boleh berdebat nggak? Boleh ya di ruangan. Boleh diskusi nggak? Boleh. Tapi kalau mereka sudah ribut di media sosial satu sama lain, boleh nggak? Nama baik soalnya. Perusahaan kamu kelihatan bonafit apa enggak? Harus kelihatan bonafit. Untuk trust. Jadi kalau mereka ribut di media sosial atau di media sesama karyawan kamu, perusahaan kamu kelihatan lemah atau kelihatan kuat? Pasti kelihatan lemah, Bang. Pemerintah juga seperti itu. Betul. Jadi jangan samakan kritik dari masyarakat terhadap pemerintah dengan kritik menteri terhadap menteri lain atau menteri terhadap gubernur gitu. Maksudnya Pak Purbaya ini harus memposisikan dirinya sebagai bagian dari pemerintah. Dia kan bukan direktur Selios. Kalau dia direktur Selios nggak apa-apa dia bikin kayak gitu. Gitu. Saya nggak ada masalah dengan ceplos-ceplosnya. Saya justru suka dengan ceplos-ceplosnya. Gaya koboi-nya itu asik. Gaya itu nggak apa-apa. Tapi jangan tembak-tembak nih. Iya. Sama pemerintah di depan publik, karena pemerintahnya akan kelihatan tidak solid. Tapi orang marah, kenapa ke publik kritik nggak boleh terbuka? Kalau kamu masyarakat kritik terbuka terhadap pemerintah nggak apa-apa. Direktur Selios, direktur Indef, direktur apa lagi itu kritik terbuka terhadap pemerintah nggak apa-apa. Tapi dia menteri. Adinda kritik terbuka terhadap pemerintah nggak apa-apa. Tapi kalau menteri kritik menteri lainnya nggak bisa lah. Ada positioning yang harus dibedakan. Nah gitu. Jadi itu cukup akal sehat atau perlu kuliah di ITB enggak kan? Akal sehat aja. Cukup akal sehat aja kan gitu. Jadi nggak perlu kuliah di mana-mana kita untuk tahu hal yang seperti itu. Atau mungkin karena
dia punya target untuk masuk di bursa Wapres. Walau alam lah, walau Ada alam. surveinya kayaknya. Walau Bisa kita alam. lihat Saya nggak mau komentar yang itu. surveinya nih. Nih Bang, udah Ya, 1 ya. tahun pemerintahan Prabowo, Ya kan baru sebulan. Saya Ada nggak percaya survei. ini angka begini. Baru sebulan. Bang, capres dia nomor 2 Bang, Iya, di bawah Prabowo Bang. Calon wakil presiden nomor 1 Bang. iya kan baru sebulan. Gini, Iya. pejabat-pejabat publik ini kenapa kita nggak boleh? Bukan nggak boleh, sebaiknya tidak baku tikam di depan publik. Karena nanti yang dituntut oleh publik itu hasil kerja kita. Beda sama kepala komunikasi dulu. Memang dia nggak ada hasil kerjanya, omong-omong aja dia. Memang kerjanya berkomunikasi. Kerjanya bicara dia, produk kebijakannya nggak Nggak ada. Tapi menteri-menteri lain itu ada produk kebijakan dan ditunggu hasilnya sama orang. So, Hari ini terlalu banyak yang kita omongin, ada hasilnya nggak sebulan lagi, 2 bulan lagi. sudah ada yang diklarifikasi. Nah, Cortex misalnya. ternyata nggak bisa sebulan. Nggak bisa sebulan. Nah, maksudnya nggak gampang urusan pemerintahan ini, termasuk juga misalnya kepala daerah. Kepala daerah sekarang tuh kasihan loh. Mereka itu berusaha semaksimal mungkin demi merah putih nih beradaptasi dengan pemotongan anggaran 50 triliun di tahun 2025. Jadi banyak yang mereka geser-geser anggaran supaya ini tetap bisa berjalan pelayanan publiknya. Ya kan? Mereka sekarang juga lagi berpikir keras bagaimana caranya menjalankan pemerintahan nanti karena ada rencana pemotongan lagi TKD 269 triliun. Potong 43 berarti 226 triliun. Kan mereka harus berpikir keras nih. Bagaimana menjalankan pemerintah untuk di tahun depan. Terus tiba-tiba ditembak. Anda mengendapkan dana. Sekian triliun di bank, pakai data 30 Agustus. Kita data tanggal 25 sama tanggal 10 aja beda rekening kita kan? Beda rekening. Tanggal 25 full rekening kita, begitu tanggal 15 udah beda rekening kita. Pemda juga begitu, tanggal 30 Agustus dia punya 4 triliun, hari ini tinggal 2 triliun. Kenapa sudah dibelanjakan? Itu artinya dana tidak mengendap. Makanya sekarang gara-gara data yang expire, bukan datanya salah, tapi data yang expire diumumkan data 30 Agustus diumumkan bulan Oktober, kalang kabut kepala daerah seluruh Indonesia. Pada klarifikasi. Karena dituduh tidak membelanjakan APBD. Padahal APBD sudah dibelanjakan. Dan semua orang sekarang marah sama kepala daerah. Pakai data yang expire. Terus begitu dikonfrontir tinggal bilang, ya salahin aja BI, kan datanya data BI. Iya datanya BI betul, tapi data 30 Agustus. Hari ini sudah dibelanjakan lagi, sudah mungkin kurang dari separuh dari angka 30 Agustus itu. Pak Purbaya, Gubernur Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat. Pusing-pusing cari uang, benar nggak saya punya 4 triliun di bank? Ternyata tinggal 2, kenapa? Banjarbaru yang 5T. APBD-nya cuma 1,6 dituduh mengendapkan 5 triliun. Mengendapkan 5 triliun. Pusing ibu wali kota ini. APBD-nya aja setahun cuma 1,6. Gimana caranya? Dia 5 tahun nggak belanja selama ini, nggak bayar gaji pegawai kan nggak mungkin. Gubernur Jawa Timur, Gubernur DKI Jakarta. Kemarin terakhir lagi gubernur mana? Gubernur Kalimantan. Jadi gara-gara pakai data expire kalang kabut kepala daerah di seluruh Indonesia. Berarti Bang, kira-kira menurut Adinda tambah kuat tambah lemah pemerintah kalau begitu? Tambah solid apa tambah kelihatan lemah? Saya bukan malah berpikir tambah kuat tambah lemah, tapi konklusinya bisa nggak kalau misalnya diarahkan berarti Pak Purbaya nggak boleh itu karena jangan sampai dia tidak sadar mengancam stabilitas pemerintahan. Loh iya dong. Itu yang saya ucapkan kan itu. Pemerintah kelihatan lemah. Pemerintah kelihatan tidak solid. Itu yang saya ucapkan. Ceplos-ceplos saya suka sama orang ceplos-ceplos. Bang izin Bang, silakan. Kalau ceplos-ceplos saya suka sama orang ceplos-ceplos. Dan saya nggak ada masalah pribadi sama dia. Cuman persoalannya kan stabilitas. Ya. Dan dia harusnya berposisi terus untuk orang menjaga sekarang stabilitas. marah-marah. Kenapa menteri tidak boleh mengkritik pejabat lain di depan publik? Emang nggak boleh. Satu-satunya institusi ya yang didesain untuk bertengkar di depan publik itu cuman DPR. Betul. Karena one man one vote. Karena mereka memang harus bertengkar di situ. Harus bertengkar. Karena memperjuangkan kepentingan konstituen, kepentingan politik segala macam untuk jadi produk undang-undang. Harus berdebat mereka di situ. Menteri ini pembantu presiden. Kalau ini komando ini, eksekutif ini komando ini. Masa menteri berdebat sama menteri nanti kan nggak mungkin.
Ada satu menteri lagi sedang berjuang untuk merestrukturisasi. Iya itu. Utang kita. Utang KCIC KCIC ke Cina. Dan nggak ada dalam pikiran menteri itu untuk mengundang dia. Menggunakan APBN. Terus tiba-tiba ada wartawan nanya gini, gue nggak mau bayarin katanya. Lah kan nggak ada yang minta bayar. Ini 2 menteri ini bisa selek loh ini. Nah itu yang saya bilang. Jadi publik juga bilang, kenapa menteri lain tidak boleh mengkritik? Enggak, kecuali dia direktur Celios boleh dia kritik terbuka. Direktur Indef dia boleh kritik pemerintah terbuka. Tapi kalau dia bagian dari pemerintah, nggak bisa dikritik pemerintah secara terbuka. Karena dia punya tanggung jawab menjaga stabilitas itu. Iya. Cuman kan bukan karena dia cuma menteri keuangan, tapi karena dia bagian dari pemerintah gitu. Karena dia harus berada dalam satu barisan komando. Ini publik menganggap itu malah transparansi, Bang. Gimana tuh? Beda dong transparansi. Kalau transparansi buka aja, yang salah buka. Loh hari ini begitu kepala daerah klarifikasi dan nyata begitu, ada permintaan maaf nggak? Sorry saya salah, nggak sampai 1 bulan ternyata gitu aja. Cuman soal itu aja. Tapi buat pakai data yang expired minta maaf nggak? Itu belum sih Bang. Ya, saya kan nggak bisa ngaku sama Adinda. Berat badan saya 3 bulan yang lalu nih sudah beda nih. Sejak masuk Pertamina ini saya naik 3 kilo nih 1 bulan terakhir gitu loh. Kalau 3 bulan yang lalu mungkin berat badan saya masih 85 ini. Sekarang sudah 89 ini. Saya bilang aku 85 udah nggak bisa. Karena itu data 4 bulan yang lalu. Sama kayak isi kas rekening. Kenapa nggak pakai data bulan Maret aja biar lebih banyak sekalian? Cuman kan Bang dengan kondisi sekarang akhirnya mungkin masyarakat juga akan melihat bahwa di satu sisi ini kayaknya nggak ada keseragaman pola komunikasi kayaknya ini. Tapi itu teori. Kalau pola komunikasi ini gaya orang beda-beda, ya kan? Skill beda-beda, kemampuan bertutur beda-beda, gitu nggak bisa, Dinda. Tapi yang penting mindset yang harus sama, cara berpikir yang harus sama. Cara berpikir yang paling penting itu apa adalah ketika kita menjabat kita bagian dari pemerintahan. Karena ketika menjadi bagian pemerintah itu ada konsekuensinya, gitu aja. Kesadaran akan posisinya sekarang seperti apa? Itu. Dan datanya harus data yang paling update. Kalau kita mau bicara, mau transparansi ini, data paling update. Kalau datanya sudah expire itu bukan transparansi dong. Itu bikin kalang kabut orang lain namanya gitu loh. Kalau menurut Bang Hasan terkait dia mengkritik Pak Luhut, padahal dia kan timnya juga kemarin tuh deputinya. Ya itu maksud saya. mau apa kita? Kelihatan pemerintah ini tidak solid nanti. Nanti lama-lama di jangka panjang ini. Dalam jangka pendek itu akan kelihatan seperti hiburan. Ya. Orang tepuk tangan gitu. Terus kita senang. Terus kita lanjut lagi hantam siapa. Mabok tepuk tangan yang Abang bilang itu yang saya bilang mabok tepuk tangan. Hati-hati sama tepuk tangan. Nyamuk mati gara-gara tepuk tangan. Gitu. Hati-hati sama tepuk tangan. Gitu. Mabuk tepuk tangan itu belum tentu ada obatnya. Jadi sebelum mabuk kita sadar cepat gitu. Dan kita nggak menyandarkan apapun lagi sama tepuk tangan. Kita berpikir ini buat kebaikan bangsa. Dan nggak ada untuk negara sebesar ini muncul satu orang superhero beresin semua persoalan, nggak ada. Muncul satu orang Superman menyelesaikan semua persoalan dengan mata lasernya, dengan power tangannya, dengan kecepatannya, dengan kemampuan terbang, nggak ada. Cuman memang ini kerjasama, ini kerja tim nih. Betul. Kerja tim ya ini, dan kerja tim ini dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh presiden. Dan nggak bisa satu orang bawahan presiden acting kayak presiden, nggak bisa. Dia baru saja menyampaikan bahwa laporan Kementerian Koordinator Ekonomi lagi bagus ya. Padahal kan kita tahu bahwa Kementerian Keuangan bukan keseluruhan dari Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi kan. Kalau Kementerian Keuangan sekarang nggak ada di bawah Kementerian. Iya. Atasan Kementerian Keuangan itu cuma presiden. Langsung presiden. Tapi dia mempublish laporan itu. Kalau saya lihat seolah Pak Purba ingin mengatakan bahwa dia berandil besar di situ. Menurut Abang gimana? Iya, saya cuma mau bilang bahwa pekerjaan negara ini, keberhasilan atau kegagalan itu kerja sama-sama. Dan kreditnya harusnya di presiden. There is no superhero. Nggak ada superhero. Ini nggak ada nih.
Ini kalau ada nih satu pemain bola masuk lapangan, dia ngerasa bisa giring bola dari gawang dia sampai ke gawang orang lain, itu harusnya dikeluarin tuh pemainnya. Nggak berjalan strategi kan? Nggak ada strategi, nggak ada kerja sama timnya. Nggak berjalan strategi. Gitu. Mungkin sekali dia bisa. Sekali dengan skillnya sampai dia di gawang lawan bikin gol. Mungkin sekali nggak, tapi 90 menit bisa begitu nggak? Saya bulan lalu itu baru pulang dari Eropa, Bang. Baru pulang dari Eropa. Saya keliling 5 negara. Saya perhatikan itu. Bagaimana masyarakat di sana. Saya tuh akhirnya sadar, Bang, satu hal. Ini mungkin kanselir Jerman kalau ngatur Indonesia pusing juga pasti, Bang. Oh, pasti pusing. Pasti pusing. Dari sisi skala aja mereka. Iya. Skala kita tuh mungkin skala 16-20 negara Eropa lah. Betul, itu betul. Gitu skalanya. Karena saya melihat bahwa ya mengatur masyarakat yang sedikit seperti ini tuh gampang. Menciptakan ketertiban gampang. Apalagi mereka itu adalah nation state kan gitu. Deutsch itu bahkan pecah jadi Belanda dengan Jerman gitu. Iya. Tapi kalau Indonesia, Bang, kita kan political state. Kita juga bangsa yang betul-betul baru. Betul. Bangsa yang betul-betul baru ya. Kita itu berimajinasi jadi sebuah bangsa. Sebuah bangsa. Baru tahun 1928. 1928 lewat Sumpah Pemuda. Berimajinasi. Belum jadi nih bangsanya nih. Belum jadi bangsanya nih. Berhayal bahwa kita suatu saat akan jadi sebuah bangsa. Kan kesadaran kita sebelumnya sebagai orang Makassar, sebagai orang Bugis, sebagai orang Minang, sebagai orang Jawa, orang Sunda, orang Bali. Terminologi Indonesia lahir di 1928. Paling tidak kesadarannya. Kalau terminologi Indonesia tahun 1926, Tan Malaka udah nulis Narda Republik Indonesia. Sudah ada kata-kata Indonesia. Tapi kesadaran kita kompak nih salaman nih. Sebagai sebuah bangsa itu tahun 1928. Di Kongres Pemuda. Kita mencoba mengaplikasikannya praktek jadi sebuah bangsa tahun 1945 gonjang-ganjing karena emang nggak gampang. Itu tuh kerja keras loh founding fathers kita membangun imajinasi itu dengan cerita, dengan sejarah bahwa kita pernah jadi sebuah bangsa yang besar, cerita Majapahit, cerita Sriwijaya, Sumpah Palapa Gajah Mada, bahwa kita pernah jadi sebuah bangsa dulu. Dicari dasar sejarahnya. Bahwa kita pernah bersatu. Supaya imajinasi ini ada dasarnya. Walaupun dasar sejarah itu adalah bentuk penguasaan terhadap bangsa-bangsa yang lain. Nah, iya, tapi dicari ininya supaya kita bangga sama-sama jadi sebuah bangsa. Dan umur kita jadi sebuah bangsa ini baru 80 tahun. Sebagai sebuah bangsa. Iya dong, 80 tahun. Iya, betul. Dan itu pun sampai tahun 65 masih ada pemberontakan. Sampai hari ini ada adalah separatisme kecil dari ujung ke ujung. Tapi kita masih berproses jadi sebuah bangsa. Nah, untuk membuat trust terhadap pemerintah, trust terhadap tujuan nasional, itu kita butuh proses. Kita butuh kesabaran. Jadi nggak sekali jadi ini. Jadi kalau hari ini ada orang yang nggak ngerti apa tujuan berbangsa dan bernegara, kita juga nggak boleh putus asa. Ada orang yang nggak ngerti bahwa kita baru saja jadi sebuah bangsa, kita jangan putus asa. Tapi pemerintah juga begitu. Pemerintah juga sekarang bahwa ini tidak otomatis. Kita harus sebanyak mungkin mendapatkan trust publik. Trust publik apa? Trust publik itu jangan yang instan. Trust publik mencak-mencak kita gitu di depan pejabat lain, mungkin kita dapat trust publik sesaat. Tapi begitu roda pemerintahan ini mogok, mereka akan bilang mana hasilnya? Dia nggak peduli. Bulan lalu dia muji-muji kita, dia nggak akan peduli. Bulan lalu dia puja-puja kita, dia nggak akan peduli karena hari ini dia minta hasilnya. Bukan mencak-mencaknya kita lagi yang dia minta. Saya baru sadar, Bang, waktu Abang bilang seperti ini. Wah, berarti memang sangat wajar kalau misalnya hari ini kita masih berdebat tentang bentuk negara yang ideal. Wajar kok. Wajar. Karena saya pikir bahwa perdebatan bahkan ini sistem politik yang real juga kita masih akan tetap ada penyesuaian. Wajar kok. Masih meraba ya. Belum ada yang pakem ya. Belum ada. Kita udah dapat lah garis besarnya. Kita mau seperti tapi detail-detail teknisnya pasti akan berubah-ubah terus kok. Kita mencari bentuk kok. Masih mencari bentuk ya. Kita cari bentuk. Wajar kok itu. Karena gini, Bang, persoalan mencari bentuk ini kan persoalan yang ada satu sisi diskursus yang akhirnya mengharamkan proses untuk mencari bentuk itu. Contohnya misalnya gini,
waktu Indonesia merdeka, itu kan Indonesia tidak merdeka sebagai sebuah negara yang siap dengan sistem. Makanya founding fathers berdebat nih, sistem apa gitu. Oke lah, saya tarik ke belakang kembali, Bang. Saya baca Marx gitu. Saya baca Marx. Marx ini kan sebenarnya adalah tokoh yang tidak sampai merumuskan bentuk negara dari sosialisme. Iya. Jadi dalam materialisme dialektika historisnya, ketika masuk ke fase kapitalisme loncat ke sosialisme, Marx tidak sempat merumuskan itu. Tapi kan model negara seperti apa? Modelnya tidak ada, tapi diktatur proletariatnya dinyatakan. Diktatur proletariat tidak ada gitu. Makanya diktatur proletariat ini ditafsir sama dua muridnya. Ada Trotsky, ada Lenin gitu. Kan gitu. Ini berdebat juga sampai ke Indonesia nih, Bang. Malaka dengan Tan Malaka bahkan dengan cara, aliran Trotsky. Cara mewujudkan revolusi pun mereka berdebat. Berdebat gitu. Ya karena memang tidak ada bentuk yang betul-betul aja kan soal yang kayak gitu. Jadi kan ketika aplikasi itu orang menangkap spiritnya aja. Ya sama juga doktrin agama aja perbedaan tafsir kok. Perbedaan tafsir. Apalagi doktrinnya Marx. Pasti lebih banyak lagi juga tafsirnya itu. Jadi saya tidak menyalahkan itu sunatullah aja. Itu hukum alam aja akan terjadi perbedaan-perbedaan tafsir, cara teknis itu. Dan tapi kalau kita aplikasikan terhadap bangsa kita nggak boleh alergi bahwa bangsa kita mencari bentuk. Masih mencari bentuk. Politik kita mencari sistem terbaik. Akan ada perubahan bisa aja. Mencari cara yang paling sesuai dengan kepribadian bangsa supaya nggak terlalu banyak ribut. Supaya ongkos politiknya juga jangan sampai nggak masuk akal gitu. Kan ongkos politik itu harus masuk akal. Hemat mungkin nggak, efisien mungkin nggak, tapi harus masuk akal gitu. Nah, desain politik apa yang memungkinkan bahwa ongkos politik itu masuk akal? Sehingga semua orang, bukan semua orang, sehingga sebanyak mungkin orang itu bisa masuk ke dalam sistem politik itu, bisa mencoba masuk ke dalam sistem. Nah, kira-kira seperti itu. Sebagai bangsa yang mencari bentuk kan harusnya kita lebih open minded lah, Bang. Untuk menerima beberapa pahaman itu tidak diharamkan, tapi menerimanya sebagai sebuah hal yang akademik. Sebagai sebuah pelajaran nggak apa-apa. Sebagai sebuah pelajaran nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu jadi burung beo. Habis baca buku diulang-ulang buku itu gitu, tanpa ada pemahaman lebih lanjut soal konteks keindonesiaan, konteks masyarakat hari ini. Jadi burung beo. Kalau itu kan suruh aja burung beo baca, dia ulang lagi itu persis sama itu. Tidak ada komparasinya. Nggak ada pendalamannya, nggak ada pemahamannya gitu. Kan nggak harus kita salin mentah-mentah itu. Saya ingin mendalami sedikit, Bang, tentang Tan Malaka gitu. Iya, iya. Tan Malaka ini kemudian mendapatkan tempat di diskursus hari ini di Indonesia. Jujur saja, masyarakat kemudian mulai sadar akan hadirnya Tan Malaka gitu. Karena mulai terbuka sedikit-sedikit dan masyarakat mulai open minded, mungkin karena informasi yang sudah sangat banyak bisa diterima. Abang ini tahun 2002 mendirikan lembaga penelitian tentang Tan Malaka. Yang saya mau tanya satu, Bang, kenapa Abang fokus ke Tan Malaka pada waktu itu? Apa yang Abang lihat di bangsa ini? Sebenarnya nggak sedalam itu juga pikirannya. Oh gitu. Jadi ini kan urusan kalau anak muda itu ketertarikan itu bisa dibingkai jadi sebuah hal yang idealis. Padahal mungkin itu hanya sebuah ketertarikan. Sebuah ketertarikan ya. Ketertarikan karena beresonansi dengan perasaan kita. Betul. Kita hidup susah, berjuang, buat hidup, buat kuliah, buat kerja. Ada pemikiran-pemikiran yang rebel-rebel begini beresonansi dengan perasaan kita. Mungkin beda kalau misalnya kita dari keluarga berada, kuliah gampang, sudah bawa mobil, mungkin nggak beresonansi nih. Bisa saja tidak beresonansi pikiran-pikiran kiri ini dengan perasaan kita. Tapi buat saya waktu itu cuma ini aja, tertarik karena tidak populer. Iya sih, tidak populer. Kan ada orang-orang yang suka dengan underdog. Nah, saya ini agak suka dengan underdog nih. Kalau dalam sisi pemikiran ini, kalau lihat ada nonton bola lebih suka bela klub yang underdog. Jadi nggak punya klub fanatik gitu. Yang underrated lah. Iya. Yang banyak orang tidak tahu ternyata ini bagus gitu. Nah, ini menarik. Jadi tidak sefilosofis itu dan tidak sedalam itu ketika misalnya punya ketertarikan terhadap Tan Malaka yang kita jiwa kita muda, tapi hidup kita susah. Terus kemudian baca-baca buku yang kira-kira beresonansi, ada spirit perlawanan yang beresonansi dengan
dengan pikiran dan perasaan kita waktu itu. Nah, gitu. Jatuh cinta memang gitu. Jatuh cinta memang. Tapi spiritnya Tan Malaka itu sebenarnya gimana, Bang? Dan perdebatannya dengan Soekarno itu kan sebagai dua orang yang menurunkan dua mazhab berbeda terhadap tafsir negaranya Marx. Kenapa Tan Malaka itu lebih memilih untuk membangun basis intelektual dengan menghantam logika mistisme, sedangkan Soekarno lebih kepada Lenin, saya ambil aja dulu semua, gitu. Benturin aja dulu semua. Tapi kan keadaan hidup, zaman, pengalaman hidup membentuk orang. Tan Malaka itu 20 tahun dalam pelarian. Iya. Dari penjara ke penjara. Jadi dia betul-betul kesepian. Orang yang kesepian itu pikirannya pasti seksi. Iya, betul. Dia nggak ada komprominya jadi orang. Kenapa? Dia nggak pernah dialektika kan tuh pikiran sama orang. Iya, betul. Kita ini gimana kita bisa selurus itu? Nggak mungkin. Kita nyampe di rumah aja kita udah kalah kok. Nyampe di rumah aja kita udah nggak sanggup berdebat kita. Betul, betul. Terus tiba-tiba kita pejuang yang lurus yang tidak nyampe di rumah aja udah kalah kok. Tan Malaka nggak pernah pulang ke rumah soalnya. Dia nggak pulang ke rumah. Dia nggak ada yang dia debatin gitu loh. Tidak ada dialektika tentang rumah tangga. Iya, maksudnya secara pikiran dia sangat lurus. Betul. Nggak bisa dibelokin oleh apapun karena dia nggak ada tanggungan apa-apa. Ya. Nggak ada pikiran apa-apa. Dan nggak ada teman yang setara untuk berdialektika. Jadi dia mikir sendiri aja. Nah itu buat banyak orang itu, wow, itu mengagum, ini ada orang sekuat ini, selurus ini punggungnya gitu, membungkuk sedikit aja nggak bisa gitu. Kenapa? Karena dia sendirian 20 tahun. Nah orang yang sendirian 20 tahun itu hidup dari pelarian segala macam, pasti itu keras itu bawaannya. Nggak ada kompromi, nggak ada damai, nggak ada itu lewat berunding-berunding gitu. Pokoknya harus diperjuangkan dengan kekuatan sendiri. Itu spirit orang yang walaupun landasan teorinya juga ada. Tapi landasan teori bertemu dengan pengalaman hidup membuat dia punya pemikiran sekeras dan selurus itu. Dan sekonsisten itu. Walaupun terakhir ada nggak konsistennya ada. Karena dia merestui pendirian Partai Murba. Iya. Padahal dia menolak pendirian partai politik sebenarnya. Partai politik, dia menolak itu dari awal. Iya. Tapi ya itu namanya ketika dia sudah berhadapan kenyataan, ketemu matahari, ketemu orang, dia ada titik untuk menegosiasikan idealismenya. Ada titik-titik untuk itu gitu. Akhirnya dia merestui pendirian Partai Murba. Berarti secara tidak langsung Abang mau bilang bahwa materialisme dialektika logika ini yang kemudian dirumuskan Tan Malaka dalam pelariannya, dalam kesendiriannya, dalam kondisinya tidak terbentur dengan realitas, hampir utopis dong, Bang. Tan Malaka itu kalau materialisme dialektika logika, Madilog itu adalah formula baru dari materialisme historisnya. Iya, dari historisnya Marx. Tapi dia campur dengan logika. Karena logika mistisme konteks Indonesia. Masyarakat dia percaya yang harus dibenerin pertama kali di rakyat Indonesia itu cara berpikir. Dan yang membuat bangsa Indonesia terninamobokkan selama ini, meski diinjak-injak, mesti dijajah, mesti dieksploitasi, itu adalah logika mistika tadi. Ya udahlah, ini berserah diri aja kita, ini memang begini takdir kita, begitu-begitu aja. Kalau menurut dia enggak, cara berpikir ini harus dilawan dulu. Nah, itu untuk sebenarnya ikhtiar dia menciptakan sebuah metodologi berpikir supaya kita lepas dari kungkungan kepasrahan. Kungkungan kepasrahan yang berdasarkan logika-logika dari alam gaib. Supaya kita lepas dari kebodohan juga. Kalau Tan Malaka bilang kalau Anda sakit dia datang ke dokter, jangan minum air jampi-jampi. Ya. Kalau Anda butuh pertolongan, cari orang yang punya kekuatan untuk menolong Anda. Atau Anda bersama-sama menggabung kekuatan supaya Anda bisa menolong diri Anda sendiri. Jangan datang ke pohon. Ke pohon kasih sajian Anda nggak akan dapat kekuatan. Anda nggak akan dapat kesejahteraan. Kesejahteraan itu harus direbut. Kemerdekaan harus direbut, bukan diminta kepada arwah penunggu pohon. Jadi gitu, materialisme, dialektika, logika Tan Malaka itu sebenarnya untuk mengubah cara berpikir. Walaupun harus diakui, kenapa nggak populer di zaman itu? Jangankan untuk orang zaman itu yang tingkat literasinya baru 5%. Untuk kita yang hari ini udah banyak yang kuliah aja, baca buku Madilog itu juga masih terlalu berat. Iya, betul.
Kita banyak yang nggak ngerti sama Makanya nggak populer. Tapi orang ngerasa seksi kalau sudah mengucapkan kata-kata Madilog. Tapi buku Madilog itu harusnya bukan buku pertama yang dibaca. Iya. Karena itu buku paling berat. Saya pertama baca Tan Malaka Bang itu dari penjara ke penjara. Itu buku yang direkomendasikan untuk dibaca pertama kali biar betul. kita paham Iya. sejarah hidup orang ini. Karena timeline dia. Kenapa keluar pemikiran semacam Karena ini? dia bicara kronologis dan sejarah hidup Tan Malaka. Apa pengalaman hidup yang dia alami sehingga dia punya pemikiran seperti ini? Saya koleksi Bang sampai sekarang. Hilang saya beli lagi, hilang beli lagi. Kalau sudah baca yang lain-lain, terakhir baru buku Madilog. Karena itu betul-betul pemikiran. Jadi kalau kita paham sejarah orangnya, paham pengalaman hidup yang dia alami, maka ketika kita baca Madilog kita akan oh iya, inilah hasilnya. Inilah hasilnya. Apakah itu benar? Sebagai sebuah metode, itu metode yang menarik. Apakah itu relevan? Tentu banyak yang terikat dengan zaman waktu itu. Tapi secara prinsip materialisme, dialektika, logika itu metode ilmiah. Bisa dipakai kapan saja. Jadi itu lebih kepada cara, bukan hasil. Hasilnya di setiap zaman mungkin bisa beda-beda. Tapi soal cara, itu bisa dipakai. Gitu. Dan itu tidak hanya harus orang kiri itu. Dimanapun posisi spektrum politik Anda, bahkan Anda anak-anak nongkrong, anak-anak dugem segala macam, dengan cara berpikir seperti ini itu bisa mengobati kelemahan cara berpikir kita gitu. Bang izin Bang, ini mungkin kesempatan ya, karena saya lihat ini diskursus yang menyebar tentang kiri ini, orang nggak paham itu kiri apa. Kenapa harus dengan kata kiri Bang? Mungkin Abang bisa memberikan penjelasan kepada penonton semua sebenarnya. Sejarah kata kiri ini apa sebenarnya? Jadi dulu itu di Majelis Nasional Prancis itu, betul. Orang yang melawan pemerintah, raja itu duduknya sebelah kiri. Sayap kiri, kelompok sayap kiri. Duduknya di kiri. Nah, tapi kemudian kiri berkembang ke perlawanan secara umum. Dan setelah tahun 1800-an, 1900-an, yang melawan ini rata-rata orang kiri. Kenapa? Yang dianggap musuh waktu itu adalah kapitalisme. Imperialisme, kapitalisme. Jadi kiri itu berkembang maknanya jadi orang yang melawan imperialisme, melawan ini, tapi pakai toolsnya senjata berpikir Marxis. Jadi berkembangnya jadi pisau analisisnya Marxis. Jadi berkembangnya jadi seperti itu. Nah, hari ini anak-anak yang kiri di Indonesia, tapi kiri itu ada spektrumnya macam-macam. Ada kiri yang belajar doktrin turunan dari Marx, mereka belajar sosialisme, mereka belajar komunisme, mereka mengakselerasi pergerakan. Tapi kemudian mereka ikut partai politik kok. Iya. Mereka ikut partai politik kok. Nah, itu kiri yang belajar Marxisme. Tapi ada juga yang ini anak-anak didiknya, saya nggak tahu mereka baca buku apa enggak. Tapi secara pola gerakan mereka anarko. Iya, anarko Bang. Anarko ini udah nggak peduli lagi diktatur proletariat. Pokoknya simsalabim besok harus ada tanpa negara. Harus nggak ada negara. Besoknya harus nggak ada negara. Makanya distraction itu sebuah cara, penghancuran itu sebuah cara yang paling ampuh supaya besok tidak ada negara gitu. Iya, hantam dulu. Supaya besok tidak ada negara, supaya besok tidak ada lembaga. Apa setelah itu mereka nggak tahu juga. Memang karena tidak dirumuskan Bang. Ya itu kan yang perdebatan dulu kenapa internasional bubar gara-gara Marx berdebat sama Bakunin itu. Kemudian ada Emma Goldman, ada Alexander Bernstein dan segala macam. Tapi pokoknya mereka nggak ada ide. Pokoknya negara itu harus dihancurkan karena yang togut itu negara. Berhalanya adalah negara. Bentuknya apapun, mau kerajaan, mau kekhalifahan. Karena begitu ada negara itu penghisapan. Ada strata, ada kelas-kelas manusia di situ. Jadi hari ini harus dihancurkan supaya besok tidak ada. Nah, ada kiri yang kayak gitu juga gitu loh. Dan mereka nggak mau ada pemimpin tuh. Pokoknya bergerombol aja. Yang dituakan aja adanya. Kayak kepala suku aja gitu. Balik ke komunal primitif dong. Ya memang kan yang diimpi-impikan sebenarnya ujungnya antara Marx dengan Bakunin kan sama. Ya, komunal primitif tapi tidak berburu dan bercocok tanam. Itu komunal modern namanya. Komunal modern. Komunisme itu komunal modern. Tapi cara untuk sampai ke sana mereka berbeda pendapat. Kalau menurut Bakunin kan besok hancur aja gitu. Nggak usah ada diktatur proletariat.
Nah itu yang kiri-kiri itu berbagai macam juga gitu. Tapi bahwa mereka punya ide apa setelah negara ini di apa mereka lawan, mereka nggak punya ide. Sebenarnya Gitu. 3 Bang sekarang. Ada kiri FOMO jalur TikTok sebenarnya. Oh itu ada juga tuh. Kiri FOMO jalur TikTok. Dia kiri tapi nggak pernah baca buku. Nonton clipper aja jadi Iya, kiri iya. tiba-tiba. Ya tapi kan zaman berubah ya. Betul. Kalau sekarang lebih mudah kita untuk mendapatkan pengetahuan, tapi mungkin nggak dalam. Yang dapat itu ya, yang kita dapatkan tuh mungkin yang sisi-sisi fancy-fancy-nya aja. Karena itu yang ada di TikTok. Tapi menurut saya, kamu mau belajar ideologi, belajar aja semuanya. Jangan haram. Bukan diharamkan ya dulu. Belajar kiri, mau belajar kanan, belajar tengah, Dan harusnya dipelajari kan Bang. nggak apa-apa. Supaya nggak Karena ada nanti semua orang, menurut saya, semua orang yang belajar ini ketika masuk dalam pemerintahan dia akan ke tengah. Dia akan ke tengah ya. Dia akan ke tengah. Nggak bisa ekstrim-ekstrim begitu. Di mana negara yang bisa ekstrim-ekstrim begitu? Berarti menurut Abang pemikiran Tan Malaka juga hari ini bukan satu-satunya cara yang bisa menjadi Inspirasi aja. inspirasi tapi tidak the only one gitu. Iya, saya setuju kalau misalnya materialisme, dialektika, logika itu diajarkan. Kan itu cara berpikir. Tapi praktekannya itu di hari ini. Makanya ada yang bertanya, marah-marah sama saya, percuma belajar Tan Malaka tapi hari ini jadi begini katanya. Loh, ini kan kita justru belajar dari cara berpikir dia. Karena Tan Malaka kalau pun lahir hari ini, hidup hari ini, cara berpikirnya pasti berbeda dengan di masa itu. Karena dia produk zaman kan. Produk zaman. Kita ini kan produk zaman. Saya lahir tahun 45 belum tentu kayak begini. Ada ruang dan waktunya tersendiri. Tan Malaka lahir tahun 79 kayak saya belum tentu seperti Tan Malaka yang lahir tahun 1896 gitu loh. Walaupun dari gen yang persis sama gitu loh. Karena zamannya berbeda. Jangan-jangan dia main TikTok kan kita nggak tahu. Gitu. Bang, terima kasih banyak Bang. Sama-sama. Sudah atas perkenannya hadir di podcast sederhana kami. Sama-sama. Sehat selalu Bang. Semoga berguna terus ininya. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya.